Selamat bertemu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya. Nah, di sini ada aplikasinya secara online. Linknya yaitu ini. Nah, nanti akan ini nanti linknya ada di bagian deskripsi ya. Nah, ketika membuka web ini, membuka aplikasi ANBK ini, maka di sini ada dua pilihan, literasi dan numerasi. Sebagai contoh saya pilih literasi. Jenjangnya bisa dipilih. Ini tersedia SD, SMP, SMA. Sebagai contoh ya, saya pilih SMP. Kemudian klik OK, lanjutkan. Ini diklik saja tombolnya. Setelah itu ada kotak yang muncul. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, di sini username-nya sudah ada, password-nya sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak usah diganti lagi, langsung login saja. Tekan aja tombol login. Nah, apabila keluar ini change your password ini oke kan aja. Kalau keluar ya, kalau tidak ya sudah. Kemudian ini never kan aja karena ada password dari aplikasi ANBK ini. Kemudian kode NIK ini sudah ada, nama peserta juga sudah ada, jenis kelamin ini bisa dipilih. Pilih jenis kelamin sesuai dengan diri kalian ya. Sebagai contoh saya pilih laki-laki. Literasinya ini sudah tertulis, ini nggak usah diubah lagi. Nama peserta, ketikkan nama peserta kamu masing-masing ya, namamu masing-masing. Contohnya saya ketikkan Santoso. Kemudian tanggal lahirnya ya, berikan tanggal lahir dirimu sendiri ya. Misalkan saya tanggalnya tanggal 19, harinya 19 itu di sini di bulan ini udah tersedia ini. Misalkan saya pilih bulan Maret, tahunnya ya tahun lahirmu masing-masing. Misalkan saya pilih 2008. Nah, ketikkan token di sini. Ini tokennya SGBXHU. Jadi saya ketikkan, diminta huruf besar semua ya. Jadi aktifkan aja caps lock di keyboard kalian. Selanjutnya klik tombol submit. Nah, ini ada silakan tunggu. Lalu ini ada konfirmasi tes. Status tesnya tes baru, waktu tesnya ini, kemudian ini tanggalnya tanggal hari ini, tanggal saya akses masuk ke dalamnya, dan waktu ini adalah waktu saya akses masuk ke dalam. Alokasi waktu tes 60 menit, kemudian mulai. Nah, di sini ada beberapa bagian yang mau saya jelaskan. Yang pertama ukuran font soal. Ini ukurannya paling kecil, begini. Yang sedang ini, yang paling besar ini. Boleh dipilih sesuai dengan kesanggupan mata masing-masing ya. Kemudian di sini ada daftar soal. Nah, berarti di sini ada 21 soal. Saya sedang berada di soal pertama. Kalau saya mau masuk ke soal ketiga tinggal saya klik aja. Kalau mau langsung ya, ini langsung terbuka soal ketiga. Kalau mau langsung ke soal 15 begini. Nah, sekarang saya akan kembali ke soal pertama. Ini saya klik dulu soal pertama. Nah, di sini ini adalah ini bacaannya ya, literasi ini penuh dengan bacaan dengan wacana. Jadi inilah yang disebut dengan soal pilihan berganda. Jadi setelah dibaca ini optionnya bisa dipilih. Misalkan saya pilih ini ya. Nah, di sini ada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tekan aja nih. Ragu-ragu harus tekan di kotaknya ini ya. Begini. Pas di kotaknya ini klik aja mouse-nya. Setelah itu lanjut ke soal berikutnya, otomatis masuk ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini adalah bentuk soal pilihan berganda tapi lebih dari satu option jawaban yang bisa kita pilih. Misalkan kita mau pilih 4-4-nya begini. Kalau mau pilih 3 begini, kalau mau pilih 2 di antara 4 begini. Jadi tinggal kita klik kotaknya ya. Misalkan saya seperti ini. Kemudian kalau mau menuju ke soal sebelumnya ini tinggal ditekan aja.
Nah, kalau ini mau menghilangkan ragu-ragunya ditekan aja ini ya. Kemudian di sini saya tekan dulu ragu-ragu. Kemudian soal berikutnya. Ya, berikutnya ini soal berikutnya adalah untuk memberikan opsi jawaban pada tiap pernyataan ya. Toko yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka, misalkan ini. Nah, jadi dalam satu pernyataan ini kita nggak bisa pilih tiga-tiganya. Kita hanya bisa pilih satu. Kemudian yang pernyataan kedua misalkan ini, pernyataan ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Kemudian soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah soal mengisi. Nah, dari wacana tersebut dapat disimpulkan perbincangan antara tokoh aku dan ayah pada musim. Nah, di sini harus dibaca dulu ya supaya kita tahu jawabannya. Nah, dari di sini saya akan menjelaskan pengisiannya. Kalau mau diisi dengan huruf besar, begini. Kalau mau diisi dengan huruf kecil saja, begini. Nah, kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal menjodohkan ya. Jadi ini ada pertanyaan, ini jodohannya. Hal yang ditawarkan oleh toko aku kepada tetangga, misalkan ini ya. Ini pernyataannya mau dijodohkan ke apa? Misalkan begini. Nah, jadi di sini akan muncul satu garis. Kemudian ini yang kedua begini, misalkan ke sini ya. Nah, ini saya pilih ke sini. Yang ini kan saya pilih ke sini. Nah, begini. Jadi ada garisnya. Kalau misalkan mau memperbaiki gini. Saya mau memperbaiki yang pertama. Ini diklik saja. Ini diklik dulu jawabannya. Lalu untuk yang pertama ya. Nah, yang pertama misalkan saya pasangkan ke sini. Lalu untuk yang kedua mau saya perbaiki. Ini tinggal diklik aja. Kemudian pilih yang benar seperti ini. Soal berikutnya. Ya, di sini adalah memberikan jawaban yang berupa paragraf. Jawaban panjang ya. Ketika toko aku menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada ayah, toko aku justru merenggut. Jelaskan alasan toko aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Nah, jadi di sini kita bisa mengetikkan contohnya. Kita ketikkan ya. Ekspresinya adalah, nah, jadi lanjutkan sendiri. Kemudian ini udah saya klik soal selanjutnya. Nah, ini soal pilihan berganda kembali. Jadi di dalam ANBK itu ada 5 tipe soal. Pilihan berganda dengan satu jawaban, pilihan berganda dengan lebih dari satu jawaban, menjodohkan, isian singkat, dan isian berupa jawaban yang panjang atau jawaban berupa paragraf. Nah, sekarang saya akan masuk ke soal kedua terakhir aja ya. Jadi di sini tidak saya lanjutkan mengerjakan satu persatu soalnya. Di sini saya menuju ke soal terakhir. Kemudian saya klik soal berikutnya. Nah, di sini ada konfirmasi tes. Kalau selesai tes ya klik aja tombol selesai tes. Maka di sini muncul kunci jawabannya ya. Nah, ini muncul. Yang tidak terjawab ya ini. Soal yang belum dilihat ya tidak ada lambang ininya. Nah, begini. Jadi di sini mana yang dijawab, mana yang tidak ya di sini nampak semuanya. Kemudian kalau mau unduh hasil ini bisa diunduh. Klik aja tombol unduh hasil. Ini silakan tunggu. Nah, ini udah karena saya mendownloadnya dengan Internet Download Manager maka muncul seperti ini ya. Jadi sudah terdownload di folder download. Ini saya buka.
Nah, jadi secara file PDF-nya seperti ini ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sini. Nah, untuk logout, maka klik aja tombol logout ya. Berarti kita akan keluar dari tes. Nah, selanjutnya untuk numerasi. Jadi kalau untuk numerasi, pilih aja numerasi. Jenjangnya tinggal dipilih. Misalkan saya pilih SMP, kemudian saya klik tombol OK, lanjutkan. Kemudian ini ada username dengan passwordnya, loginkan saja. Setelah itu ini bisa diisi kembali jenis kelaminnya, kemudian nama peserta. Setelah itu tanggal lahirnya ya diisi. Kemudian tokennya juga diisi ya, tokennya ada di sini. Itu tokennya adalah EFOUDT dengan bentuk huruf besar semua. Lalu klik tombol submitnya. Kemudian konfirmasi tes. Nah, di sini ada daftar soalnya. Ini berarti ada 13 soal numerasi. Soal pertamanya bentuk seperti ini ya. Ini pilihan berganda dengan satu opsi jawaban. Yang ini pilihan berganda dengan beberapa opsi jawaban. Kemudian yang ini benar salah, ini kita hanya bisa memilih setiap pernyataan satu opsi jawaban. Kemudian yang ini mengisi singkat. Yang ini menjodohkan. Kemudian yang ini uraian, isian panjang. Nah, sekarang saya akan menuju ke soal terakhir. Ini soal terakhirnya. Setelah itu saya klik soal berikutnya ya. Nah, sekarang ini ada konfirmasi tes. Saya selesai tes. Nah, ini muncul review hasilnya. Kunci jawabannya udah muncul. Nah, kalau mau diunduh ya diunduh. Kalau mau logout ya logout. Ini saya logout saja ya. Nah, demikianlah untuk penjelasan simulasi online aplikasi ANBK yang dikeluarkan oleh Pusmenjar. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.